Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bacaan utama untuk khotbah di Minggu Paskah yang ketiga ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 asta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, itu Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, suka atau tidak suka, saya mau jujur mengatakan bahwa betapa sulitnya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita manakala peristiwa pahit melanda hidup kita. Terlebih ketika kita sendiri merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Saya sendiri yakin bahwa Simon Petrus sangat sulit untuk move on dari kesalahannya. Padahal Tuhan telah memberi kesempatan baginya untuk melihat fakta kubur kosong. Dan 2 kali bersama dengan teman-temannya di sebuah tempat, di sebuah rumah. Di tempat itu Tuhan Yesus menjumpai mereka secara langsung. Mata Simon Petrus sendiri melihat Tuhan Yesus dan telinganya sendiri mendengarkan getaran suara Tuhan Yesus yang mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Belum lagi pada pertemuan yang kedua. Ketika tatapan Tuhan Yesus tertuju kepada Thomas, sudahlah pasti Simon Petrus melihat ekspresi wajah Tuhan Yesus dan juga melihat ekspresi wajah Thomas. Dan telinga Simon Petrus pastilah mendengarkan, bahkan saya berani mengatakan bahwa pastilah ucapan Tuhan Yesus yang begitu tajam kepada Thomas terekam baik di dalam memorinya. Tapi semua fakta itu disambut dengan dingin dan tidak membawa perubahan pada diri Simon Petrus. Ya, Simon Petrus telah melihat bahkan mendengarkan semuanya, namun hatinya seperti beku, kaku, tak bergeming, dan pikirannya tertutup. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa Simon Petrus mempunyai sikap seperti itu? Ya, karena ia belum bisa move on. Ia belum bisa move on dari kesalahan masa lalunya. Dan itu menjadi akar pahit dalam dirinya. Hati yang menyimpan akar pahit, saudara-saudara, sulit sekali untuk menerima realita kebenaran. Karena itu saudara-saudara, ketika mereka merasa bahwa kondisi sudah aman, tak ada lagi pergerakan dari pihak pemimpin agama Yahudi untuk mencari pengikut Tuhan Yesus, maka para murid kembali dalam kehidupan mereka semula. Kembali ke kehidupan masa lalu mereka. Mereka kembali menjalani hidupnya sebagai nelayan, menjala ikan di danau. Dan itu diawali dengan ajakan Petrus. Aku mau menjala ikan. Aku mau kembali ke profesiku yang dulu. Apakah kamu mau mengikut aku? Ini kan sikap yang sangat jelas menggambarkan kekecewaan. Secara tidak langsung Simon Petrus mau mengatakan seperti ini kepada teman-temannya. Sudahlah teman-teman, jangan lagi kita pikirkan tentang Tuhan Yesus yang bangkit itu. Tak ada untungnya bagi kita. Saatnya kita tata kembali hidup sesuai dengan kemampuan kita.
Dan karena saya seorang nelayan, maka saya harus menghidupi diri saya dari hasil menjala ikan. Selama ini saya mengikuti Tuhan Yesus, tapi apa yang saya dapatkan? Hanya kekecewaan dan sakit hati. Bukankah saudara-saudara, kenyataan seperti ini juga pernah dialami oleh Nabi Elia. Ia merasa kecewa karena harapannya tak sesuai dengan kenyataan. Lalu ia melarikan diri dari hadapan Tuhan dan memilih untuk mati saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, narasi kitab Injil Yohanes tentang pertemuan yang ketiga sangat indah, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya sangat-sangatlah dalam maknanya. Jika pada pertemuan yang kedua, Thomas yang disebut Didimus menjadi target, dan dia juga ada dalam pertemuan yang ketiga ini. Namun target pada pertemuan yang ketiga ini adalah Simon Petrus. Dan bukan secara kebetulan saudara-saudara, Tuhan Yesus memilih Danau Tiberias yang juga disebut Danau Galilea untuk menjadi tempat perjumpaan itu. Tuhan Yesus memilih tempat ini untuk membuka kembali memori Simon Petrus pada perjumpaannya yang pertama kali. Perjumpaan yang membuat dirinya menjadi seorang rasul. Di tepi danau itu saudara-saudara, saat ia tidak mendapat apa-apa, walau sudah semalam-malaman ia menjala ikan, lalu Tuhan Yesus datang meminjam perahunya untuk menjadi sarana saat ia mengajar orang banyak, sedangkan orang banyak itu ada di bibir pantai untuk mendengarkan pengajarannya. Dan selesai mengajar, Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam. Untuk apa? Untuk menjala ikan. Jalan pikiran Petrus sangat jelas. Impossible Tuhan. Impossible untuk mendapat ikan di saat yang tidak tepat. Di waktu yang tidak tepat untuk menjala ikan. Impossible. Sedangkan waktu yang tepat saja hasilnya nihil. Apalagi di waktu yang tidak tepat. Tetapi karena yang menyuruhnya itu adalah Tuhan Yesus, maka ini kata Simon Petrus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, karena Engkau yang menyuruh aku akan menebarkan jala juga." Lukas pasal 5 ayat 5. Nah, saat Petrus menuruti perkataan Tuhan Yesus, bukan lagi mengikuti logika berpikirnya, bukan lagi mengikuti pertimbangannya, bukan lagi mengikuti dorongan suara hatinya. Ia mengikuti Tuhan. Apa yang terjadi? Ia mendapatkan tangkapan yang sangat banyak. Pengalaman inilah yang merubah hidupnya dari seorang penjala ikan, lalu mengikut Tuhan Yesus untuk dipersiapkan menjadi penjala manusia. Yesus bersabda, "Engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia." Nah, kisah inilah yang terulang di pertemuan ketiga setelah fakta kubur kosong. Setelah semalam-malaman juga, Simon Petrus bersama-sama dengan teman-temannya menjala ikan dan hasilnya nihil. Tuhan Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Di sebelah kanan perahu mereka. Kebiasaan menebar di sebelah kiri harus dirubah arahnya ke sebelah kanan. Artinya apa? Mereka harus meninggalkan cara berpikir mereka. Mereka harus melupakan masa lalu mereka. Saatnya sekarang mereka mengikuti arahan Tuhan. Saatnya sekarang mereka mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika mereka mengikuti suara Tuhan, mengikuti arahan Tuhan Yesus, maka mereka mendapatkan tangkapan yang sangat banyak. Jumlahnya 153 ekor ikan yang ukurannya besar, tetapi jumlah sebanyak itu tidak membuat jala mereka koyak. Ajaib bukan? Angka 153 saudara-saudara
mengandung makna bahwa sesuatu yang sangat-sangat luar biasa terjadi karena seseorang yang sangat-sangat luar biasa ada di sana. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa terjadi ketika Tuhan Yesus pribadi yang sangat luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Nah, saya berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja mengatur pertemuan ini untuk menyegarkan kembali ingatan Petrus tentang penunjukan dirinya sebagai seorang rasul. Karena itulah, maka dialog yang berlangsung dalam perikop yang kedua sangat serius dan sangat privasi. Selesai sarapan, mata Tuhan Yesus tertuju pada Petrus. Petrus dicerca dengan 3 pertanyaan dan dia harus memberi jawab dengan sejujur-jujurnya. Jika kita memperhatikan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, nampak ketiga pertanyaan yang diajukan itu sama, tapi sesungguhnya berbeda. Tidak salah terjemahannya mengasihi yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi dalam versi asli bahasa Yunani ada 2 kata yang berbeda, sekalipun terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu sama. 2 pertanyaan secara beruntun menggunakan kata agapao, tapi pertanyaan ketiga menggunakan kata phileo. Kata agapao berasal dari akar kata agape. Apa itu agape? Agape itu adalah kasih yang tidak berharap pamrih. Kasih yang rela memberi dan tidak menuntut balasan. Sedangkan phileo dari akar kata philia yang artinya kasih persaudaraan. Kasih yang terbangun atas dasar persahabatan atau pertemanan. Dan kasih ini sifatnya terbatas. Sekarang mari kita perhatikan teks bacaan kita yang terkait dengan dialog Tuhan Yesus bersama dengan Petrus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus seperti ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapau aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Nah ini kan aneh. Yang ditanyakan Tuhan Yesus itu apakah engkau agapau aku? Tetapi yang dijawabnya adalah aku phileo engkau. Kan aneh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kembali bertanya. Kembali bertanya kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau aku lebih daripada mereka ini? Tetapi lagi-lagi Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus berharap bahwa Petrus menyatakan kasihnya kepada Tuhan itu tanpa tendeng aling-aling. Kasihnya kepada Tuhan itu adalah kasih yang tulus tanpa mengharapkan pamrih. Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa mengharapkan pamrih dari kasih itu? Tetapi apa jawab Petrus? Tuhan, aku hanya mampu, aku hanya bisa mengasihi engkau seperti seorang sahabat mengasihi sahabatnya. Itu saja kasihan. Tidak bisa lebih. Karena kasih tanpa pamrih itu adalah kasih Tuhan. Dan aku tidak mampu untuk hal itu. Sungguh, aku mau agapau engkau, tetapi aku terbatas. Aku lemah, aku sering jatuh. Karena itu kasihku kepadamu adalah kasih phileo. Aku hanya mengasihi engkau sebatas kasih seorang sahabat terhadap sahabatnya. Itu saja kasihan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melihat kenyataan itu, maka Yesus
bertanya sekali lagi. Dan di sini sangat indah saudara-saudara. Tuhan Yesus menurunkan kadar kasih itu. Kalau engkau tidak mampu mengasihi aku dengan kasih agape, okelah. Sekarang aku bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau filio aku lebih daripada mereka-mereka ini? Nah saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menurunkan kadar kasih itu, karena engkau hanya mampu menyatakan filio terhadap aku, okelah. Tetapi apakah filiomu itu lebih daripada mereka-mereka ini? Dan ketika ia mendengarkan pertanyaan itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Petrus menangis. Petrus sadar bahwa ternyata Tuhan mengerti keterbatasannya. Ternyata Tuhan tahu kemampuannya. Hanya itu yang bisa ia berikan. Petrus menangis karena Yesus respek terhadap kenyataan yang ada pada dirinya. Yesus sadar bahwa Petrus hanya mampu sebatas itu. Karena itu ia tidak menuntut lebih lagi. Apakah engkau filio aku? Itulah sebabnya, sekali lagi, itulah sebabnya Petrus menangis. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menurunkan kadar kasih itu. Kalau engkau tidak mampu untuk mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau, okelah. Kasihilah aku seperti seorang sahabat mengasihi sahabatnya. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita perhatikan perintah Tuhan Yesus setiap kali ia selesai mengajukan pertanyaan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini disebutkan sampai 3 kali, tetapi juga menggunakan kata yang tidak sama, namun diartikan dalam kata yang sama oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam naskah asli bahasa Yunani digunakan 2 kata, yakni bosko dan poimen. Untuk kata bosko, ini mengandung arti memberi makan domba. Dan poimen menunjuk pada keseluruhan tugas-tugas penggembalaan. Bukan hanya memberi makan, tetapi merawat domba, membelai domba, memperhatikan domba dalam segala keadaannya. Termasuk dalam hal ini bertanggung jawab atas jumlah domba yang digembalakan. Tidak boleh ada yang tercecer, tidak boleh ada yang hilang. Tidak boleh ada yang hilang. Ingat cerita tentang gembala yang baik. Gembala itu tahu jumlah dombanya dari 1 sampai 100. Ia mempedulikan dombanya, lalu menuntunnya ke rumput yang hijau. Ia menjaganya ketika hilang. Ia mencarinya. Saat didapat dalam kondisi luka, maka ia merawat dan berusaha untuk membersihkan luka-lukanya serta membalut luka-luka itu. Ia menaruh dombanya di atas pundaknya dan membawanya pulang. Lalu ketika ia tiba di rumah, ia menidurkan domba itu di tempat yang empuk. 1 kali Tuhan Yesus menggunakan kata bosko. Oke, karena engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang boskolah domba-dombaku itu, beri mereka makan. Nah, makanan untuk domba adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Jika engkau memfilio aku, maka beritakanlah firmanku untuk menjadi makanan rohani bagi domba-dombaku. Sekarang, apakah itu sudah cukup? Ternyata belum cukup. Belum cukup dalam pemandangan Tuhan. Ketika kita memberi makan, menyampaikan firman. Ya. Di mata Tuhan, firman itu harus kita buktikan.
Firman yang kita beritakan itu harus kita buktikan dalam kehidupan keseharian. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak hanya sekedar bertugas memberitakan firman dari atas mimbar, tidak sekedar rajin melayani di gereja, tidak hanya sekedar memberi diri menjadi pelayan firman di ibadah keluarga, atau ibadah-ibadah kategorial, atau ibadah-ibadah kelompok doa. Tidak hanya sekedar berhenti di situ. Ada kelanjutannya. Dan karena itu dipakai oleh Tuhan Yesus kata ini sampai 2 kali. Jika engkau sungguh memfilio aku, maka gembalakanlah poimen, domba-dombaku. Engkau harus bertanggung jawab atas keseluruhan dari kehidupan domba-dombaku. Wow! Pada titik inilah ujian kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apakah sungguh kita mengasihi Dia? Walau kasih yang kita berikan itu tak sesempurna kasih yang Ia berikan kepada kita. Melalui poimen yang kita nyatakan kepada jemaat, akan meneguhkan firman Tuhan yang kita beritakan. Kita tidak sekedar omon-omon, tetapi sungguh melakukan dalam kehidupan real, membangun relasi intim dengan jemaat, mengunjungi jemaat, menyatakan pengasihan yang sungguh ketika mereka ada di dalam kekurangan, sehingga dengan itu mereka merasakan sentuhan tangan Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita itu Tuhan. Ketika kita mengatakan amin bahwa Dia itu Tuhan, maka tidak boleh ada alasan untuk tidak hidup berpadanan dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak muluk-muluk menuntut kepada kita apa yang bisa kita berikan kepadanya. Kalau kita hanya mampu untuk memfilio Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan, seperti kasih kita kepada teman kita, kepada sahabat kita, bagi Tuhan itu sudah cukup. Tetapi buktikan kasih itu dalam kehidupan real. Beritakan firman dan nyatakan firman itu dalam lakumu, dalam perbuatanmu, untuk menyatakan perhatian khusus kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Itulah yang harus kita gembalakan. Itulah yang harus kita poimen. Dan apa yang kita lakukan menjadi bukti bahwa sungguh kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, Yesus menyampaikan semua ini untuk menunjukkan bahwa Petrus akan mengalami hal yang tidak pernah ia pikirkan dalam kepengikutannya kepada Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh Petrus pada akhirnya membawa dia pada kondisi yang selama ini tidak ia inginkan. Tetapi sekarang ia membuktikan kasih itu. Walau kasih itu hanya dalam batas filio, kasih seorang sahabat. Tetapi pada akhirnya, Petrus melakukan lebih daripada filio. Yakni memberikan seluruh hidupnya. Bahkan ia siap mati karena nama itu, nama Tuhan Yesus. Ketika ia dihukum mati, ia meminta supaya ia disalibkan sama seperti Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika hendak dilakukan eksekusi penyaliban, ia pun masih meminta supaya ia tidak disalibkan sama seperti Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi ia disalibkan dengan cara yang terbalik, yakni kaki di atas dan kepala di bawah. Ia mau menyatakan bahwa pengorbanan yang ia lakukan dalam pelayanannya tidak setara, tidak bisa disebandingkan, tidak bisa disamakan
dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Nah, saudara-saudara, inilah bukti kasih dari seorang Petrus. Ia sungguh menyadari bahwa Tuhan yang ia sembah telah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Pada akhirnya, ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang, panggilan firman Tuhan kepada kita semua. Jikalau demikian Tuhan mengasihi kita, apakah kita juga siap untuk mengasihi Dia? Sekalipun kasih yang kita berikan kepada Tuhan tak sebanding, tak setara dengan kasih yang Ia berikan kepada kita. Mari saudara-saudara, mari kita berusaha untuk mengasihi Tuhan sebaik mungkin. Sekalipun kasih yang kita berikan itu hanya dalam tataran kasih seorang sahabat kepada sahabatnya, tetapi bagi Tuhan itu sudah cukup. Yang penting kita siap memberitakan firman, dan kita tidak hanya berkata-kata tentang firman, tetapi berusaha untuk menghidupi firman. Maka melalui perilaku hidup kita, firman yang kita beritakan akan diteguhkan, Tuhan dipermuliakan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.